Baik, selamat sore teman-teman semua. Di sini sepertinya sudah ada beberapa yang bergabung, ada yang saya kenal juga, ada Dr. Winda di sini. Terima kasih Dr. Winda sudah bergabung di acara live interaktif talk show ini. Ya. Selamat sore teman-teman semua. Menunggu teman-teman yang lain sambil menunggu jam 16 ya. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore, ada Mbak Alinda juga, Mbak Nevira, Mbak Faliza. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung di live kami. Selamat sore, di sini ada Mas Danang Sindu juga, ada Mbak Dandani. Selamat sore. Oh, ada Mas Awan juga. Baik, mungkin sembari menunggu ya di sini, kita perkenalan dulu dengan penyelenggara dari live Instagram ini dulu tentunya. Di sini teman-teman mungkin sudah lihat kalau live ini terselenggara berkat penyelenggara kita yaitu Senyum.Asia. Nah, sebenarnya siapa sih Senyum.Asia atau Senyum Asia ini? Nah, Senyum Asia atau Senyum untuk Indonesia ini, kalau nanti teman-teman lihat di profil, itu nanti ada keterangan bahwa Senyum Asia atau Senyum untuk Indonesia ini adalah layanan konsultasi gigi gratis, selamanya gratisnya, yang mana layanan ini bukan merupakan aplikasi ya teman-teman ya. Jadi layanan ini adalah layanan berbasis web. Jadi hanya menggunakan website yang mana teman-teman bisa search dari browser yang teman-teman punya, itu tinggal search senyum.asia atau mungkin senyum Asia saja kemudian enter. Nah, itu nanti sudah langsung terhubung ke websitenya. Nah, dari websitenya ini nanti teman-teman langsung ada tulisan itu yang bisa diklik, nanti dia akan langsung terhubung dengan WhatsApp. Nah, dari WhatsApp-nya itu nanti teman-teman tinggal input nama ya seperti identitas biasa ya. Kemudian juga tentunya beserta keluhan gigi dan mulut teman-teman. Nah, itu nanti langsung akan terhubung kepada dokter gigi yang melakukan konsultasi dari giginya ini, yang nanti akan membantu teman-teman semua tentang keluhannya teman-teman itu. Nah, kemudian layanan apa aja sih yang bisa dikonsulkan ke Senyum Asia ini? Ya tentunya adalah keluhan tentang gigi ya teman-teman. Kalau keluhan tentang hati itu beda lagi. Nah, ini jadi kita nanti memberikan layanan konsultasi tentang kesehatan gigi, kemudian perawatan gigi apa saja yang kira-kira itu bisa dilakukan di klinik, mungkin di rumah sakit, kemudian mana perawatan yang kira-kira di cover oleh BPJS dan tidak. Mungkin nanti kita akan sedikit banyak memberikan pencerahan untuk teman-teman yang masih bingung juga bagaimana tentang klaim BPJS ya. Jadi
memang di sini tim dokter kami yang memberikan konsultasi ini terdiri dari banyak tim seperti itu. Kemudian juga ada informasi biaya untuk setiap kota. Nah, itu nanti bisa teman-teman tanyakan melalui layanan Senyum untuk Indonesia ini. Dari tadi caranya saya ulangi lagi, jadi teman-teman tinggal akses melalui browser, ketik senyum.asia. Nah, nanti teman-teman tidak perlu mendaftar, tidak perlu install aplikasi, kemudian juga tidak perlu melakukan pembayaran karena di sini sifatnya gratis. Jadi sekalian untuk pengabdian nih sebenarnya konsep dari Senyum untuk Indonesia ini. Supaya apa? Supaya semua orang itu bisa mengakses konsultasi, paling tidak bisa mendapatkan pencerahan atas keluhan gigi dan mulutnya seperti itu, tanpa perlu reservasi juga, tanpa perlu install aplikasi, karena tentunya kalau biasanya harus install aplikasi itu kita harus mengosongkan beberapa memori begitu ya. Jadi ini adalah kelebihan dari Senyum untuk Indonesia ini. Jadi dari orang tua, anak muda, atau mungkin adik-adiknya teman-teman, anak dari usia SD gitu yang udah punya HP, sampai mungkin kakek nenek itu bisa mengakses Senyum Asia ini karena sangat-sangat mudah seperti itu. Ya, kita sambil menunggu teman-teman lain bergabung ya. Ini sudah ada banyak yang bergabung. Selamat sore, Mbak Sela, Mbak Risa Winda, Mas Haltorik, ada Dokter Gigi Kanis juga. Selamat bergabung. Kemudian warga Instagram, ini kira-kira laki-laki atau perempuan, tapi saya sapa saja selamat sore. Kemudian ada Mbak Niken Febrian, ya ini teman-teman. Oh ya, saya ingatkan juga, nanti dalam acara ini itu akan ada door prize juga. Door prize menarik sekali karena sangat berguna tentunya apa? Yaitu saldo ShopeePay atau GoPay. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan door prize ini? Caranya teman-teman tinggal mengisi formulirnya nanti akan disematkan ya di kolom komentar ini. Tinggal mengisi formulir s.id/webinar senyum. Nah, kemudian isi formulirnya itu, kemudian nanti untuk yang dapat saldo atau yang dapat door prize-nya itu tadi diundi dari yang sudah mengisi form tadi. Jadi walaupun teman-teman ikut tapi tidak mengisi form, yaitu mohon maaf tidak bisa mendapatkan saldo karena nanti kita hanya mengundi dari yang mengisi formulir tadi. Baik, coba kalau bisa saya sematkan ya. Ya, ini ya sudah ada di kolom komentar, nanti akan disematkan oleh admin dari Senyum Asia. Nah, ini sudah disematkan ya. Jadi teman-teman yang mau mendapatkan door prize, apa tadi door prize-nya? Door prize-nya adalah saldo GoPay dan ShopeePay. Saldonya lumayan nih, bisa untuk check out barang. Tapi teman-teman harus mengisi form s.id/webinar senyum. Oke. Ya, 2 menit lagi nanti kita akan mengundang
narasumber kita pada sore hari ini. Jadi teman-teman pastiin stay tune terus sampai nanti sekitar 1 jam ke depan. Oh ya, sambil mengingatkan juga teman-teman yang mau stay tune juga untuk info-info terkini dari Senyum Asia ini, nanti silakan untuk follow Instagram dari Senyum Asia. Karena nanti ke depannya kami akan selalu update info, edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut, juga akan melaksanakan webinar-webinar selanjutnya dengan pembicara-pembicara yang nanti tentunya akan pembicara yang top, yang terbaik di bidangnya sesuai dengan tema yang mungkin nanti kita juga akan memberikan form lagi ya kepada teman-teman nanti kira-kira mau tema apa seperti itu. Jadi nanti memang by request gitu. Oke. Ya ini saya sudah lebih banyak ya yang bergabung. Saya ucapkan selamat sore lagi, terima kasih. Ini sepertinya ada banyak anak-anak koas gigi juga ya. Ini salam bertemu kembali teman-teman. Di sini ada Dokter Huda juga. Selamat sore dok, gimana kabarnya? Oke. Ya, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Dan sekali lagi di sini acara ini diselenggarakan oleh Senyum untuk Indonesia, yaitu layanan konsultasi gigi gratis yang bisa diakses di senyum.asia. Caranya, teman-teman tinggal ketik di browsernya senyum.asia, nanti akan langsung terhubung kepada WhatsApp dari dokter gigi yang akan memberikan konsultasi untuk teman-teman semuanya. Oh ya, sebelum Dokter Resmelia yang menjadi narasumber kita pada hari ini masuk, di sini saya juga akan memberikan informasi mengenai apa sih sebenarnya materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi kayak saya spill sedikit ya, materinya hari ini itu kita akan membahas mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dari sebelum puasa. Jadi bagaimana nih kita mempersiapkan kondisi gigi dan mulut kita sebelum menjalani ibadah puasa ini. Kemudian saat sedang menjalani puasa. Nah, itu bagaimana ketika kita nanti merasakan bau mulut, bagaimana jika mulut kita kering, dan kira-kira boleh nggak sih melakukan perawatan gigi dan mulut ketika kita sedang berpuasa. Nah, nanti itu juga akan dijelaskan secara lebih detail oleh narasumber kita yang memang merupakan narasumber yang sudah terbaik dalam bidangnya. Kemudian kita juga akan membahas mungkin beberapa pro dan kontra begitu ya. Bagaimana hukumnya mungkin menyikat gigi pada saat berpuasa.
Oke, mohon maaf teman-teman semua karena sedang ada kesalahan teknis tadi. Berhubung memang di Jogja, ini kita kan basicnya di Jogja ya. Karena di Jogja ini sedang mau hujan nih. Dan kebetulan saya ini sedang di teras di suatu tempat. Baik, ini sembari kita tunggu lagi ya, supaya jaringannya lebih stabil. Ya, mungkin buat teman-teman bisa merapat lagi ya, karena sebentar lagi tepat jam 16 kita akan memanggil narasumber tercinta kita. Beliau adalah senior saya, sekaligus pernah menjadi dosen pembimbing saya juga ketika menjadi mahasiswa profesi dahulu. Dan beliau sedikit saya spill, beliau adalah seorang dosen dan juga spesialis dari demensia konsultan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ayi. Halo. Sudah Apa suara Dek? Sudah jelas dok suaranya dok? Sip. Sip dok, Dr. Resmalia Sari atau di akrab disapa Dr. Ayi. Boleh ya dok kami panggil Dr. Ayi saja supaya akrab. Iya, betul. Jadi bagaimana kabarnya ini dok? Sehat. Sehat, hanya Jogja lagi panas banget ya. Iya Jadi dok, panas tapi sekarang malah mau hujan. Kalau sore biasanya hujan ya dok ya. iya, betul betul. Semoga nanti beneran hujan ya. Jadi Oke kita dok. bisa dapat rahmat ya hujan. Amin ya Allah, amin. Dan semoga walaupun hujan nanti koneksinya akan tetap lancar ya Yap, dok ya. insya Allah lancar koneksinya ya. Baik dokter Sehat-sehat Dek. Ayi, bagaimana dok? Mungkin bisa perkenalan sedikit. Dokter Ayi ini adalah senior saya, sekaligus ada dosen pembimbing saya juga pada saat saya masih mahasiswa profesi. Senang sekali hari ini dapat kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan Dokter Ayi sebagai narasumber kami di live interaktif talk show melalui live Instagram yang diselenggarakan oleh Senyum Asia. Sekarang kesibukannya apa saja dok? Mungkin bisa diceritakan dulu. Kesibukannya apa ya? Iya, kesibukannya seperti biasa ya. Saya masih aktif di Departemen Perio, Fakultas Kedokteran Gigi UGM, Dek. Masih menjalankan tugas utamanya. Selain itu masih praktek juga, karena sekarang ya tanggung jawab prakteknya juga nggak bisa ditinggal ya. Kemudian karena ngerasa masih kurang ilmunya, jadi masih sekolah lagi juga. Wah, mantap dok. Wah, sangat. Dokter Ayu masih bisa membagi waktunya begitu ya dok ya. Semoga Allah mudahkan ya Dek ya, doain selalu ya. Oke, Paling bisa amin. doa aja gitu. Siap, dok, semoga lancar, selalu diberikan kelancaran nih nanti teman-teman yang hari ini juga mendapatkan sharing ilmu dari Dokter Ayu, juga kami akan turut mendoakan gitu dok. Terima kasih ya, terima kasih. Ya dok, ini karena mungkin sudah 16, hampir 16.00 ya dok ya, bisa kita mulai saja dok. Oke, siap. Ya,
Baik, jadi memang hari ini temanya adalah bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut, terlebih di bulan Ramadan, gitu dok. Karena memang 4 hari lagi, tanggal 23 itu sudah masuk bulan, sudah puasa hari pertama ya dok ya. Nah Betul. itu kami ingin menanyakan nih dok, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman yang sudah menanyakan terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya apakah ada perbedaan dok antara menjaga kesehatan gigi dan mulut saat kita berpuasa dan saat seperti biasa saat tidak puasa begitu dok mungkin. Oke, bentar saya coba pakai ini. Apakah suaranya lebih jernih, Dek? Iya, jernih dok. Oke, sip. Sebelumnya terima kasih ya kesempatannya ya. Jadi kami bisa sharing-sharing sedikit di sore yang cerah ya kita bilangnya. Walaupun mungkin kalau orang Jogja bilangnya rada sumuk ya, Dek ya. Iya Iya, dok. ya. Jadi kalau kita cerita-cerita tentang puasa ya, ini kewajiban umat muslim yang setiap tahun ya. Jadi mungkin kita perlu sedikit aja gali lagi lebih dalam ya, terutama tentang kesehatan giginya. Nah, sebetulnya kalau kita mau lihat kondisi rongga mulut ya, Dek, gitu ya, Dek ya, itu sebetulnya ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau misalnya orang yang puasa, jadi gini, sebelum kita tahu cara menjaganya, tentu kita harus paham dulu bagaimana kondisi rongga mulut itu gitu ya. Jadi kita bisa jaga. Nah, kalau kita berpuasa itu, kondisi rongga mulut kita sedikit berbeda. Yang paling terasa biasanya mulutnya terasa kering ya. Nah, mulutnya terasa kering, kemudian ludahnya juga pasti berkurang karena kita nggak minum, nggak makan gitu ya. Terus kita juga mudah-mudahan berkurang gibahin orangnya. Ya, kalau dia Wah dan itu semua yang hal-hal paling sulit ya dok. iya. Dan sebenarnya semua tadi itu mempengaruhi produksi air ludah kita. Jadi pasti karena itu berkurang, makanya kualitas dari rongga mulut kita, terutama jumlahnya sebenarnya ya, itu juga akan menurun. Nah, terus yang kedua, kalau kita puasa, itu biasanya kita nggak pakai nyemil lagi kan? Nah, nggak ngemil, ya pasti ya karena setelah sahur tuh kita menahan ya. Tapi biasanya nanti setelah sahur itu kemudian kita berbuka, sahur dan buka biasanya jenis makanannya beda sama yang biasa kita konsumsi sehari-hari kan. Nah, makanan sendiri, jenis makanan sendiri juga berpengaruh ke kondisi rongga mulut. Yang biasanya kalau kita nggak puasa, nggak minum yang manis-manis, makan manis-manis gitu ya. Kalau kita berpuasa biasanya kayak berbukalah dengan yang manis gitu ya. Jadi makanan biasanya lebih cenderung yang manis-manis gitu. Nah, kemudian pasti berubah juga kondisi rongga mulut. Terus yang terakhir itu, kalau kita puasa biasanya kan banyak amal ibadah yang sunnah ya, contohnya sholat sunnah gitu. Nah, itu kita bisa lebih sering juga berwudu kan biasanya ya. Nah, itu terbasahi lagi mulutnya. Kalau yang biasanya jarang sholat duha misalnya. Nah, kalau puasa kan dilipat-lipatkan itu pahalanya ya. Nah, kemudian jadi lebih sering sholat duha. Nah, kondisi-kondisi ini secara umum pasti akan berpengaruh ke kondisi rongga mulut. Ya, kebiasaan, kemudian air ludah, kemudian hal-hal seperti ada yang stres karena merasa lelah dan lain-lain itu biasanya akan pengaruh sedikit banyak ke rongga mulut gitu ya. Nah, terus kemudian menjaganya gimana gitu kan? Itu kan kewajiban muslim ya. Kalau udah kewajiban muslim, masuk gara-gara itu terus nyerah gitu kan? Ya udahlah pasrah gitu ya. Mau kayak gimana pun terima, yang penting dapat pahala gitu ya. Ya kan sebagai manusia tetap diminta untuk ada ikhtiarnya gitu kan ya. Ikhtiarnya. Nah, kita bisa ikhtiar caranya. Kita bisa perbanyak makan makanan yang merangsang lidah gitu ya. Contohnya waktu sahur itu ada buah-buahan yang mengandung banyak air kan ya. Nah, kita bisa konsumsi itu.
Kemudian yang kedua, kita manfaatin benar-benar tuh yang namanya waktu istirahat. Jadi kalau memang kalau nggak ada gunanya ya nggak usah begadang gitu. Begadang jangan begadang gitu ya. Kalau tiada Tiada gunanya gitu iya. ya. Ya kita kurangin biar meminimalisir stres, lelah gitu. Jadi itu pun akan mempengaruhi kondisi tubuh secara umum. Ya, saliva juga akan pengaruh atau ludah juga akan pengaruh. Terus yang paling penting nih, nah pilih makanan tadi sudah, terus istirahat sudah, minumnya. Nah minumnya harus komplit nih, minumnya dijaga ya. 2-3 liternya dicatat. Dicatat. Atau pakai aplikasi sekarang ya. Sekarang pakai aplikasi banyak yang bisa mereminder atau ngingetin kita gitu. Udah waktunya minum guys gitu. Terus minum gitu kan. Terus kita bisa juga pakai wudhu tadi itu untuk benar-benar membersihkan semua rongga mulut kita. Jadi kalau mau sholat tuh nggak asal dikumur-kumur, cipik-cipik aja gitu, tapi beneran dikumurkan untuk membasahi semua rongga mulut. Tapi hati-hati ya, jangan tertelan, apalagi sengaja ditelan lah itu. Iya. Itu jadi celah untuk bonus gitu ya nanti. Hati-hati itu. Mungkin secara garis besar gitu ya, kita bisa coba bareng-bareng. Baik dok, ya jadi sebenarnya banyak yang masih bisa kita usahakan seperti itu ya dok ya, bagaimana Betul. supaya tetap bisa menjaga gigi dan mulut itu walaupun sedang berpuasa gitu ya dok. Nah Betul sekali. kemudian ini tadi ya dok ya, sesuai yang dokter Ai sampaikan tadi kan tentunya kita akan mengalami kekurangan cairan ya dok, dan produksi air liur yang menurun tadi ya dok. Nah itu apakah mungkin ini bisa dikulik sedikit dari kedokteran giginya dok, ketika produksi air liurnya menurun dan kekurangan cairan, apakah ini berdampak pada kondisi mulut misalnya karena terkait dengan invasi bakteri, kemudian yang seperti itu bagaimana nih dok dari sisi kedokteran giginya? Apakah mungkin kita akan lebih rentan terserang gigi berlubang atau karang gigi? Nah, seperti itu dok. Oke, pertanyaannya menarik ya. Kita spill sedikit ilmu kedokteran gigi gitu ya. Betul. Oke, siap. Baik, saya coba ya. Ya, kita sama-sama semangat. Tadi udah saya baca komennya semangat gitu. Ayo semangat. Iya, ini teman-teman kita Termasuk semangat untuk sekali dok. iya, termasuk untuk mengenali sedikit gitu ya. Apa sih sebetulnya pengaruh dari ludah itu ya sebenarnya ya. Oke, jadi teman-teman kalau di kedokteran gigi itu ludah itu memang punya peran yang sangat penting. Jadi di ludah itu sebagian besar komponennya kan air ya. Tetapi jangan lupa dalam ludah itu sendiri juga ada yang namanya antibodi. Kita punya antibodi dari Allah tuh dikasih gitu. Imunoglobulin namanya ya. Kita nggak bisa ambil dari mana-mana, tapi sudah diberi gitu ya, gratis dari Allah Tuhan semesta alam ini yang kasih gitu. Nah, kalau misalnya kita kurang cairan, pastinya kan ludah kita akan menurun ya. Nah, ludah yang menurun tadi, otomatis produksi dari antibodi kita juga menurun gitu. Nah, antibodi yang tugasnya tadi menjaga biar bakteri baik dan bakteri buruk itu seimbang, kemudian dengan mulutnya yang kering, kita kurang cairan, dia produksinya juga berkurang, otomatis bakteri yang buruknya akan semakin happy gitu kan. Nah, kalau misalnya bakteri buruknya yang tambah banyak, itu otomatis permasalahan-permasalahan di rongga mulut itu akan muncul. Contohnya, gigi berlubang, bau mulut, ya kan? Karena ya bau mulut itu ya dari kuman itu sendiri pasti ya pengaruh ya. Kalau mulutnya bersih biasanya nggak bau mulutnya gitu kan. Terus habis itu kadang-kadang kita lebih cenderung mudah sariawan ya karena aksi ludah untuk membasahi mulutnya berkurang, mulut makin kering, kalau kita ngomong bergesekan itu kadang-kadang resiko untuk terlukanya juga besar. Ya, jadinya kita bisa mudah sariawan. Mungkin secara garis besar seperti itu ya. Yang perlu kita ingat adalah
kembalikan lagi ke fungsi ludah itu. Kalau dia fungsinya untuk melubrikasi atau membasahi, menjaga kondisi rongga mulut biar seimbang yang baik dan buruk, kita kembalikan lagi. Caranya gimana? Ya tadi dijaga. Kurang lebih tipsnya tadi itu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut kalau memang ada yang kurang jelas boleh ditanya langsung ya, boleh di komen ya. Iya, betul sekali. Mm-mm. Ya, jadi teman-teman sekalian, jika masih ada yang kurang jelas atau mungkin mau bertanya lebih lanjut dari penjelasan Dokter Ai, nanti bisa langsung bertanya melalui kolom komentar, nanti akan kami jawab, akan dijawab oleh Dokter Ai. Betul, Baik, kita lanjut. boleh, Nih, boleh, boleh. terima kasih Dok atas penjelasannya tadi Dok, yang mudah dimengerti ya Dok ya, namun sangat dalam substansinya. Baik, nah tadi cara mengatasinya sudah di-spill juga, bisa dari makanannya, kemudian juga bagaimana dari cara-cara kita menjaga gigi dan mulut ini selama puasa. Nah, ini Dok, sebelum memasuki bulan puasa ini Dok, sebaiknya Iya. apakah kita harus mempersiapkan gigi dan mulut kita misalnya dengan melakukan perawatan? Nah, ini kira-kira perawatan apa Dok yang disarankan sebelum kita memasuki bulan Ramadan? Nah, ini kan masih ada waktu 4 hari ini, masih ada waktu Betul, untuk betul, betul. persiapan. Silakan Dok. Hei, betul sekali. Yang pertama itu persiapannya niat ya. Ayo kita sama-sama niat gitu ya. Aduh ya Allah, saya pengen banget lah sampai di puasa gitu ya. Puasa Ramadan gitu. Uh, yang kedua itu adalah ikhtiarnya kita ya. Semuanya kita perbaiki, termasuk kondisi tubuh. Bisa dilatih ya. Maksudnya itu begini. Kalau kita tiba-tiba berubah kondisi tubuh drastis, itu biasanya emang kaget ya tubuh kita kadang. Hari pertama terus lemes, terus ludah langsung tiba-tiba kering banget gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah kita rawat kebersihannya, itu yang pertama. Ya, rawat kebersihannya caranya gimana? Ya perawatannya biasanya di dokter gigi dibantu tuh bersihin karang giginya, gitu ya. Karena karang gigi itu kan pasti banyak kuman yang nempel di sana. Loh, kok bisa gitu dok gitu? Ya iya, karang gigi itu kasar teman-teman. Jadi kuman itu bisa nempel di sana dengan sangat mudah gitu. Nah, kalau misalnya kita ke dokter, kita bersihkan, otomatis kan permukaannya langsung licin lagi gigi kita kan. Nah, gigi yang licin terus dibasahi oleh ludah itu susah kuman untuk menempel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu yang bikin bau mulut itu, yang bikin mulut kotor itu adalah gigi yang berlubang. Jadi kalau kita masih sempat ke dokter gigi nih ya, kita check up ya, kita cek dok ada lubang-lubang nggak di dalam mulut saya gitu. Karena lubang itu pasti banyak bakterinya ya, pasti banyak bakterinya, kemudian kasar juga ya permukaannya itu. Itu. Terus yang ketiga, kalau misalnya teman-teman ada waktu, terus ada sisa-sisa akar gigi tuh, giginya lubang gede tuh udah patah-patah gitu ya, terus tinggal sisa akar dikit-dikit gitu kan. Nah itu mungkin kalau teman-teman masih bisa dirawat, diminta dirawat aja. Biar apa? Biar giginya sehat lagi. Kalau misalnya memang nggak bisa dirawat lagi, ada baiknya diikhlaskan gitu, dicabut aja. Karena kalau misalnya ada kotor seperti itu, mulut kita juga kondisinya kering, kemudian bakterinya gampang banget bertambah banyak, terus nanti akan ada risiko untuk dia bengkak bernanah gitu ya. Nah kalau kita puasa udah kondisi badan juga sedang penyesuaian, kemudian gusinya pakai bengkak bernanah gitu ya, itu rasanya pasti akan berkurang nikmat puasanya ya. Harus minum obat karena pasti nyeri gitu. Jadi dijaga kondisi mulutnya tuh seperti tadi ya. Terus ada lagi satu, mungkin kalau ke dokter gigi itu selama ini cuma ngecek gigi aja ya. Nah, sebenarnya ada loh cara yang lain yang paling mudah. Kita bisa datang ke dokter gigi untuk konsultasi gimana cara sikat gigi yang cocok untuk kondisi mulut kita. Nah, jadi selama nanti kita berpuasa, kita bisa praktekin cara sikat gigi yang cocok buat kita itu yang udah di-sharing sama dokter gigi tadi. Ya, karena bagaimanapun ya,
sekece apapun dokter giginya gitu, kalau di rumah pasiennya atau kita nggak bisa jaga kebersihan mulut, itu tetap nggak nyaman sih. Ya, jadi boleh datang hanya untuk konsultasi aja, karena banyak ya pasien kita tuh kadang-kadang sikat gigi udah 2 kali sehari katanya. Udah setelah makan, udah sebelum tidur gitu kan. Tapi begitu dicek kok kotor banget gitu. Nah, itu biasanya cara yang tepatnya itu yang kurang cocok gitu. Ya, kondisi gigi yang dempet-dempet sama kondisi gigi yang jarang-jarang tuh ada teknik sendiri. Kondisi gigi saat lagi meradang gusinya sama kondisi gusi yang lagi sehat itu beda juga. Jadi hal-hal yang simpel yang bisa kita lakukan boleh dicoba, dikonsulin ke dokter gigi kita ya. Gitu mungkin. Baik, oke. Terima kasih banyak dok. Ini teman-teman sudah banyak sekali ya tadi perawatan-perawatan yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri begitu ya dok. Yang tadi paling menarik itu yang terakhir sebenarnya dok, dari yang paling simpel sebenarnya ya dok ya, yaitu konsultasi gigi dengan menanyakan kira-kira cara menyikat gigi yang tepat untuk kondisi gigi dan mulut kita. Betul, karena sepertinya banyak yang belum sadar ya dok ya, kalau misalnya menyikat gigi ini apakah udah tepat atau belum gitu dok. Jadi memang setiap orang itu berbeda-beda begitu ya dok, cara menyikat giginya. Betul. Yang selama ini di-sharing oleh dokter gigi biasanya kan hanya dari gusi ke gigi gitu ya. Iya, Itu yang paling umum gitu ya, dari merah ke putih. Mulai dari anak SD sampai orang dewasa biasanya baru kenalnya sama yang itu. Kenapa? Karena memang itu cara yang paling sederhana untuk ngejaga. Tapi jangan lupa kondisi mulut satu sama lain itu beda loh, gitu. Nah itu ada ilmunya. Jadi ada caranya gitu. Ada caranya untuk menjaga lebih optimal lagi kondisi mulut kita. Karena kembali lagi kebersihan mulut itu adalah kunci gitu ya. Jadi yang kalau bersih itu biasanya masalah-masalah itu hilang itu ya. Kan Islam itu kan juga bilang kebersihan itu sebagian dari iman tuh kayaknya gitu deh ya. Orang beriman tuh biasanya kalau jaga bersihnya gitu kan bisa terhindar dari banyak masalah gitu ya. Iya betul gitu. dok. Iya terima kasih dok. Itu untuk masih tentang menyikat gigi ya dok. Kalau biasanya kan menyikat gigi itu kita dianjurkan untuk menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah itu ketika nanti puasa nih dok, apa sebaiknya kita mengganti jadwal untuk menyikat gigi kita atau mungkin bisa tetap pagi hari di waktu yang sama seperti biasanya gitu dok? Iya ya, apalagi nanti dirubah jadi siang gitu ya, jadi seger gitu ya mulutnya. Atau mungkin juga selain waktu bisa apakah frekuensinya perlu ditambah, itu bagaimana pandangannya dok? Oke, jadi gini mungkin ya, kita coba lihat lebih dekat ya, apa sih sebenarnya tujuan dari sikat gigi itu ya, supaya nanti kita bisa sesuaikan ya. Jadi sikat gigi atau menggosok gigi ya, kadang masih ada yang bilangnya digosok giginya gitu ya. Itu biasanya tujuannya itu untuk membersihkan kondisi kita, kondisi mulut, sisa-sisa makanan gitu kan, yang keselip-selip itu kita bisa bersihkan ya. Nah, jadi waktu terbaiknya adalah saat mulut itu lagi kotor. Contohnya kapan? Setelah kita makan, ya kan? Nah, kalau kita puasa, berarti kan makannya pas sahur, ya kan? Nah, habis sahur, itu kita boleh bersihkan. Ya, bersihkan giginya gitu, ya. Nah, kalau siang hari, itu saya pernah baca, hadis itu malah makruh ya. Jangan-jangan mungkin karena niat untuk seger-segernya lebih besar daripada niat untuk menjaga kebersihan. Iya kan? Ketahuan ini dok. Memperbesar resiko tertelannya gitu ya. Ya, jadi mungkin itu sebabnya kenapa ada hukum makruhnya di siang hari gitu ya. Tapi kalau misalnya setelah sahur itu boleh ya, boleh kita sikat giginya. Jadi seperti kalau kita sarapan kan habis sarapan sikat giginya. Kalau kita puasa kan sarapannya digeser sahur. Jadi setelah sahur gitu, kita bisa sikat gigi. Kemudian nanti pas berbuka,
habis berbuka tuh mulutnya kan udah berubah komposisinya. Tadi kita udah ngobrol ya, berbuka dengan yang manis ya. Bahkan ada mungkin yang berbuka sambil selfie gitu ya, biar manisnya lihat diri sendiri yang manis. Sambil selfie, sambil storyin gitu kan ya, biar dapet Makanya yang dulu di story manisnya. ya dok. Bener, Dok. Itu penting banget gitu kan. Nah itu kondisi mulut tuh berubah loh teman-teman. Manis itu langsung happy, nggak cuma kita yang happy berbuka ya. Kumannya juga happy banget gitu. Yes, 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 gula, gula, gula gitu dia kan. Nah, itu setelah itu udah bikin seneng kita sendiri, bikin kuman seneng sedikit gitu. Ya kita sikat aja, jangan dibiarin sampai lama gitu ya. Jangan sampai lama. Jadi sebaiknya setelah kita makan, terutama makan yang manis-manis, itu kita bersihkan. Nah, ada teori yang bilang 30 menit setelah kita makan. Nah, gitu ya, karena katanya masih kondisi asam. Jangan disikat dulu gitu. Tapi jangan kebablasan gitu. Nanti lupa Kebablasan jadi biasanya satu dok. jam. Iya, nanti alasannya lupa dok gitu ya. Jadi dari 2 jam setelahnya gitu belum bisa makan buka bersama sama teman-teman terus lupa gitu kan ya. Terus mau tidur udah capek habis buka bersama sama teman-teman terus lupa sikat giginya. Nah, itu kita butuh itu juga ya. Pastikan kalau misalnya udah habis berbuka, kemudian udah sikat gigi misalnya ya, terus masih nyemil lagi habis itu misalnya ya sikat giginya sebelum tidur dipastiin bersih lah. Itu lebih baik. Ya, karena lagi-lagi kalau kita tidur, saliva atau ludah kita juga berkurang, ya kan? Terus balik lagi kayak tadi ya, kalau kondisinya dia berkurang, fungsinya untuk ngejaga keseimbangan bakteri juga pasti menurun. Nah, kita nggak mau di saat itu banyak bakteri di situ, kita nggak mau kan. Nah, makanya sebelum itu terjadi, kita singkirin dulu bakterinya. Gitu simpelnya ya. Tuh. Tapi kalau siang sama sore itu saya masih sedikit ragu-ragu sih. Ya, untuk sikat giginya. Masih ada pendapat yang bertentangan gitu ya. Ada beberapa pendapat kalau untuk dua hal itu. Tapi kalau setelah makan, insya Allah aman sih ya. Oke dok, saya simpulkan ya dok, berarti intinya adalah waktu menyikat giginya itu terbaik yaitu saat kondisi gigi kotor, yaitu tadi bisa diganti mungkin ketika setelah sahur dan setelah Setelah berbuka. sahur atau 30 menit setelah sahur boleh. Baik, atau 30 menit setelah sahur dan juga setelah berbuka begitu ya dok. Setelah berbuka, kemudian sebelum tidur. Biasanya Dan kan habis buka makan-makan lagi cemil-cemil ya. iya, Iya, jadi nanti akan gitu. menjadi catatan teman-teman di sini. Kita juga, kadang kita suka lupa juga. Sebagai dokter gigi juga pasti Iya manusiawi betul juga kan, kadang sekali dok, lupa. terutama Iya, yang malam sama kok. adalah. Sama kok teman-teman, tenang aja. Dokter gigi juga bisa kilaf. Jadi santai aja. Yang penting niatnya berusaha jaga. Gitu ya. Siap dok. Ah, kemudian tadi tentang menyikat gigi itu sudah ya dok ya. Nah kemudian bagaimana kalau misalnya dengan penggunaan obat kumur nih dok? Apakah obat kumur ini sebaiknya ditambahkan dan juga mungkin dental floss begitu dok? Obat kumur. Oke, ini menarik nih ya teman-teman ya obat kumur ya. Jadi selama ini tuh ya kalau saya misalnya ada pasien itu kadang-kadang kalau misalnya bertanya sikat giginya itu berapa kali gitu ya dok, saya cari oke. Saya juga pakai obat kumur loh dok gitu. Nah ini hati-hati ya teman-teman ya. Kadang-kadang kalau kita pakai obat kumur tuh kita ngerasa dia udah bisa jadi dewa gitu, udah membersihkan gitu. Jadi sikat giginya kayak cuman yang penting sikat gigi. Jadi kalau tanyain sama dokter Ai nanti jawabannya kayak gitu ya. Karena habis itu pakai obat kumur gitu. Kadang-kadang saya dilema ya kalau kalau ketemu pasien seperti itu gitu. Jadi teman-teman, obat kumur tuh bukanlah dewa ya yang bisa membersihkan. Dia sekuat-kuatnya dia kan cuman air ya. Jadi kalau sisa makanan itu ya maksudnya tuh cairan ya, cairan. Nggak bisa, yang keras-keras itu nggak akan hilang kalau misalnya kita hanya mengandalkan obat kumur aja ya. Jadi tetap aja sikat gigi dulu, baru pakai obat kumur kalau diperlukan. Nah, obat kumur juga macam-macam kan jenisnya teman-teman ya. Ada yang kandungannya tuh pada alkoholnya. Biasanya bikin rasa
agak sepet-sepet gitu ya, kesat-kesat gitu ya, kalau yang ada alkohol biasanya ya. Nah, itu kalau saya boleh saran ya, itu dihindari deh kalau yang ada alkoholnya. Ya, karena alkohol itu bisa bikin mulut kita ngerasa kering, ya kan? Kesat-kesatnya itu kan biasanya kerasa kering mulutnya. Nah, baiknya kita cari kandungan lain yang bisa jagain kebersihan mulut. Kadang kalau dia radang gusi, misalnya kan ya, habis dibersihin gitu sama dokter di scaling ya, atau bersihin karang giginya, diresepkan obat kumur yang fungsinya sebagai antiseptik. Ya, sebagai antiseptik, itu untuk ngejaga keseimbangan dari bakteri yang ada di mulut. Ya, jadi yang kecil-kecilnya tuh bisa hilang gitu. Tapi itu nggak dipakai seharian ya, maksudnya sebulanan malah ya kalau kita puasa sebulan dipakai terus sebulan gitu ya. Nggak juga. Nanti setelah yang jeleknya habis, mati, yang baiknya juga ikut rusak nanti teman-teman. Jadi memang sebaiknya sesuai sama kebutuhan aja. Dikonsulkan deh ke dokter giginya ya. Kalau konsultasi kan sekarang gampang caranya ya. Senyum Asia juga bisa konsultasi kan ya gitu. Jadi uh, kita semua masih apa ya, sama-sama berusaha ya supaya mengedukasi masyarakat gitu. Obat kumur tuh banyak jenisnya. Ada yang kandungannya untuk membasahi, menjaga kelembapan. Untuk pasien-pasien yang memang mulutnya kering, seperti pasien saya ada yang Sjögren syndrome atau autoimun, begitu mulut mereka kering teman-teman. Nah itu beda sama yang orang umum yang hanya radang gusi ya jenis obat kumurnya. Kapan-kapan nanti kita ngobrolin tentang jenis-jenis obat kumur ya, gitu. Iya, Dok. Tapi secara umum yang alkohol kita hindarin dulu ya, gitu. Baik, terima kasih dok. Jadi tadi Mm, untuk penggunaan obat kumur juga harus diperhatikan ya dok ya, jenis obat betul, kumur, betul, betul. pemilihan obat kumur serta Mm-mm. durasi pemakaiannya dok. Nah, untuk Durasi pemakaian. Betul. Jadi kalau dia sesuai indikasi medis, biasanya kita kasihnya 1 minggu sampai 2 minggu ya. Itu karena 1 minggu, 2 minggu itu cukup untuk penyembuhan kondisi-kondisi atau pemulihan kondisi-kondisi dalam rongga mulut. Kayak radang gusi itu kita ngasihnya 1 minggu, 2 minggu. Habis bersihin karang gigi dipakai ya Pak, Bu, 1 minggu, 2 minggu gitu ya. Atau habis sabut gigi, habis operasi gusi itu 1 minggu, 2 minggu boleh. Tapi ada juga sekarang obat kumur yang boleh dipakai tiap hari, ya. Lah itu biasanya kandungannya adalah bahan-bahan yang akan mengatur keseimbangan rongga mulut aja, tapi bukan antibakteri biasanya. Gitu. Ada yang kandungannya antioksidan. Nah, nanti tidak usah sebut merek ya, karena belum di endorse loh. Kok belum? nanti tunggu sponsor ya dok Iya, sepertinya. enggak. Bercanda aja teman-teman. Ya udah apa ya? Udah banyak sekarang ya. Nah, perlu teman-teman pastikan kondisinya sesuai kayak rongga mulut teman-teman semua ya. Jadi jangan mentang-mentang influencer A pakai ini kemudian langsung pakai. Apalagi yang katanya bisa untuk ngerontokin karang gigi itu ya. Teman-teman mungkin ada yang tahu di sini ya. Boleh di-share di sini. Katanya setelah itu dipakai kumur terus karang gigi rontok semua gitu ya. Nah, itu kalau boleh saya pakai kesempatan ini untuk sharing, karang gigi itu keras teman-teman, keras banget yakin. Jadi kami aja dokter gigi ya bersihin itu awalnya harus Bismillahirrahmanirrahim loh teman-teman gitu ya. Nggak bisa cuma dikumur doang dibuang gitu ya kan ya. Iya betul. Bismillah, semoga semoga ini lepas gitu ya. Jadi hati-hati sekali kalau iklan-iklan itu diingat lagi prinsipnya. Kalau sisa makanan mungkin bisa lepas teman-teman. Saya pernah lihat gitu ya. Dia pakai obat untuk kumur-kumur yang terlepas tuh bukan karang gigi teman-teman. Itu sisa makanan aja sama kayak kita kalau pakai obat kumur lain. Kayak sisa-sisa makan gorengannya gitu ya. Itu mungkin bisa lepas tapi itu bukan karang gigi teman-teman. Ya. Jadi paling baik itu kita konsulkan dulu yang sesuai dengan kondisi mulut kita. Tapi secara umum adalah hindari yang menggunakan alkohol supaya mulutnya tidak terasa lebih kering. Gitu. Oke? Terima Apa kasih cukup banyak jelas atau dok. mungkin yang mau didiskusiin boleh ya? Ya, terima kasih banyak dok untuk insight-nya tadi. Benar, jadi memang membersihkan karang gigi itu memang butuh khusus ya dok ya, sulit gitu, tidak bisa Iya. digunakan obat kumur. Siap. Mungkin dok Mm-mm. ini kita sedikit menjawab
Sepertinya ada kendala ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang suka konsultasi gitu, biasanya teman-teman ada masalah apa sih yang dikonsultasi? Mungkin bisa di komen juga ya teman-teman ya. Sambil kita nunggu, sepertinya ada kendala ya. Mm-mm. Boleh di komen di situ ya, silahkan. Uh, ini, oh ada yang tanya di sini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah ada yang bertanya juga di sini. Kita tunggu sebentar ya. Ini mungkin sedang berusaha join lagi. Ini ada siapa aja di sini nih? Ada yang saya bisa baca di sini ada Holy Hawini Nanda Lady ya. Di sini namanya ya. Sehat-sehat ya. Sebentar lagi kita berpuasa. Kita cerita tentang konsultasi dulu mungkin ya. Kalau konsultasi itu sebetulnya teman-teman, itu tuh sebenarnya hal yang saat ini dengan semua teknologi itu gampang banget ya. Gampang banget kalau mau konsultasi itu ya. Jadi teman-teman sekarang juga boleh kalau ada masalah apa, ada yang ingin diceritain, kita boleh di sini. Mohon maaf dok, tadi ada kesalahan. Dimaafin nggak ya? Loh. Iya dong dok, kan mau puasa dok. Kayak gini nanti, maafkan lahir dan batin gitu ya. Iya. Gimana? Baik dok. Tadi sampai mana dokter? Ini kayaknya kita habis ngobrolin obat kumur, terus ada beberapa komen dari teman-teman nih ya yang mau konsul itu ya. Boleh dok. Boleh kayaknya kita cekin ya. Dijawab dulu dok. Mungkin dari pertanyaan yang paling atas tadi dari Mas Arif saya baca, apakah kita diperbolehkan untuk kontrol behel pada saat puasa dok? Nah, ya ini nanti boleh sesuai banget. Terima kasih ya Mas siapa tadi Mas? Arif seperti ya dok. Mas Arif ya. Oke, Mas Arif terima kasih ya pertanyaannya ya. Kontrol behel itu kita yang pakai behel juga. Kalau puasa tuh nggak ada halangan kita kontrol behel. Boleh banget. Malah nanti behel itu kan biasanya tempat untuk makanan apa ya, sembunyi juga di situ ya. Kuman-kuman untuk sembunyi di situ ya. Itu boleh banget kita kontrol. Sekalian kita bersihkan biasanya. Ya, jadi kalau misalnya kita ada pasien atau ada pasien yang datang ke kita gitu, mau kontrol behel, itu semuanya akan dibersihkan dulu supaya nanti puasa juga lebih nyaman. Gitu, nggak apa-apa boleh. Ya nggak boleh kalau behelnya ditelen lah, itu nggak boleh. Mau puasa atau nggak puasa itu behel nggak untuk ditelen ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada apa-apa sama behelnya dikontrol, dicek ya. Baik, terima kasih dok sudah menjawab. Kemudian ini ada pertanyaan kedua nih dok, dari Iki Seris dok. Selamat sore dokter, izin bertanya, jika menggunakan pembersih lidah saat waktu puasa apakah boleh? Kemudian pertanyaan kedua, yang saya menggunakan gigi palsu, apakah ada perawatan khusus atau tidak dok? Terima kasih. Sama. Berarti udah selesai ya kalau jawabannya udah sama-sama. Sudah selesai. Oke, kita coba yang pertama ya. Suaranya agak pelan di tempat saya nih. Oke, yang pertama. Sikat lidah ya. Saya senang banget loh ada yang care sama lidah ya. Karena lidah itu memang tempat kuman juga, karena permukaannya nggak rata gitu ya. Nggak rata, jadi semua yang nggak rata dalam mulut kita itu enak banget buat pegangan si bakteri itu ya. Nah, jadi perlu kita bersihkan. Nah, sikat lidah tuh nggak masalah sama sekali, kecuali itu tadi sikatnya ditelan, nah itu jadi masalah ya. Kalau sikat lidah doang kayak biasa, terus kumur-kumur, itu malah bagus banget. Itu bisa ngurangin bau juga biasanya ya. Itu keren banget, top. Terus yang kedua, tadi yang tentang pakai gigi palsu ya, atau gigi tiruan kita bilangnya ya. Karena kita nggak suka yang palsu-palsu.
Janji Kalau palsu ya gigi dok. tiruan, gigi tiruan biasanya ya gigi tiruan tuh gigi yang meniru gigi asli gitu. Kalau pakai gigi tiruan itu biasanya mulut itu kan pasti kotor juga ya, apalagi kita pakai gigi. Nah, itu juga perlu dibersihkan ya. Kita perlu bersihkan caranya gimana? Nah, permukaan dalam dari gigi tiruan itu kan kasar ya, karena dia perlu menempel ke permukaan gusi dan bagian otot-otot di dalam mulut kita ya. Nah, itu jangan lupa disikat ya teman-teman ya. Disikat, dan sekarang karena itu permukaannya kecil-kecil, kadang-kadang terlewat dengan sikat ya. Nah, itu ada cairan pembersih khusus. Nah, biasanya cairan pembersih khusus itu dimasukin ke dalam wadah, bisa teman-teman pakai gelas ya atau mangkok misalnya gitu ya. Dicemplungin ke situ, terus setelah disikat, sikatnya yang pelan aja, nggak usah digosok kayak kita lagi pantat panci gitu ya, itu malah bikin kasar lagi. Sikat biasa aja gitu ya. Kemudian dicemplungin ke cairan tadi. Nah, kalau di gigi asli kan kita sikat gigi, kemudian kita kumur gitu kan, pakai obat kumur gitu. Kalau di gigi tiruan kita bersihkan permukaan luarnya, permukaan dalam yang nempel dengan gusinya, kemudian kita masukkan ke wadah, kasih air, kita kita cemplungin pembersihnya gitu, masukin di situ, direndam di situ giginya. Gitu. Intinya adalah jaga bersih baik gigi maupun gigi tiruannya, gigi asli maupun gigi tiruannya. Dan Gitu juga lidah ya. tadi ya dok ya. Ya, lidah itu penting banget lidah. Semua yang di dalam mulut ini kita perlu jaga bersih. Mau dia pakai behel, dijaga bersih juga. Mau pakai gigi tiruan, mau yang lepasan maupun yang tidak, itu perlu dijaga bersihnya. Kadang-kadang di tepi-tepinya itu ya kotor ya, makanan suka kejebak di sana, dibersihkan. Kemudian yang pakai implan, apalagi ya, implan sekarang tuh udah jadi barang umum ya teman-teman ya. Nah, implan tuh juga dijaga bersih ya, ada caranya gitu membersihkan implan kita gitu. Intinya jaga bersih aja dia biar nyaman gitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Nah, ini ada Sama-sama. beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Ini Assalamualaikum, saya Dian dari Sumatera Utara. Ingin Halo Mbak bertanya, Dian. jauh sekali ya. Terima kasih sudah masuk. Mbak Dian ingin bertanya, sebentar lagi saya mau kontrol behel dan ada pencabutan gigi. Nah, kira-kira apakah boleh mencabut gigi saat puasa? Nah, ini berhubungan juga dengan dari Kanis Sukma. Apakah saat puasa boleh mencabut gigi karena menyuntikkan obat bius ke gusi kita? Nah, ini bagaimana dok? Oke, menarik ini ya. Makasih ya pertanyaannya Mbak Dian, jauh-jauh dari Sumatera Utara. Ini sekarang keren ya. Kalau dulu itu konsultasi harus datang, sekarang konsultasi bisa dari mana aja. Asik ya. Terus kalau sekarang ngobrol-ngobrol, dulu ngabisin pulsa, sekarang bisa Instagram aja gitu kan, seru ya. Oke. Kita ngobrolin pencabutan gigi ya. Jadi pencabutan gigi ini beberapa pendapat memang ada, tetapi yang saya dengan segala keterbatasan ilmu agama ini, teman-teman minta maaf kalau itu ya, beranggapan bahwa yang membatalkan puasa itu kan yang masuk melalui rongkongan kita ya, gitu. Nah, kalau kita mencabut gigi, kita kan tidak menelan giginya, kita tidak menelan tangnya gitu ya, kita tidak menelan cairan untuk pembersih sebelum tindakannya dan lain-lain. Kita tidak telan itu. Jadi insya Allah aman ya, boleh kita cabut gigi. Tapi coba teman-teman pikirkan, obat biusnya dokter itu saat cabut gigi hanya bertahan sekitar 2-3 jam. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman cabut gigi jam 8 pagi misalnya nih teman-teman ya. Kemudian jam 10, jam 11 tuh biusnya udah habis. Nah teman-teman, apakah bisa menahan nyerinya itu sampai ke berbuka? Biasanya pasien-pasien tidak mampu ya, jadi biasanya tetap minum pereda nyeri. Nah kalau minum pereda nyeri pasti batal puasanya, gitu ya. Nah, jadi kita perlu kotak-kotakin dulu nih, apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan gitu. Kok cabut gigi ini jadi sesuatu yang beragam ya pendapat di situ. Nah, tapi coba kayak gini, kita berpuasa kan cuman Allah suruh itu sampai kita berbuka aja kan. Nah, berarti kan malam kita nggak apa-apa teman-teman.
malam dicabut giginya kan nggak masalah gitu ya. Jadi dokter juga buka biasanya ya setelah berpuasa itu, setelah kita berbuka itu dokter ada kok yang masih melayani. Jadi kita bisa cabut pas kondisinya malam atau mungkin teman-teman bisa sekitar jam 3, jam 4 gitu ya. Yang mepet sehingga akhirnya setelah selesai tindakan nanti teman-teman bisa minum anti nyerinya. Gitu ya. Kemudian malam kan teman-teman bisa istirahat ya, setelah dari dokter terus bisa istirahat gitu. Sehingga nanti pagi-pagi minum obat lagi. Nah, sekarang juga ada obat yang bisa diminum 2 kali gitu ya. Jadi insya Allah asalkan pas cabut gigi kemudian setelahnya dalam periode puasa nggak menelan sesuatu lewat kerongkongan gitu, insya Allah nggak masalah, boleh ya. Cari yang nyaman, diskusiin sama dokter giginya yang tidak mengganggu waktu untuk saya berpuasa, dok, gitu. Pasti dokter gigi juga nggak mau nyiksa pasiennya lah. Nahan nyeri dari jam 11 sampai berbuka gitu. Pasti ada rasa nyeri teman-teman habis cabut gigi ya. Kita pakai tangan aja, kita sentuh gusi kita kan pasti ada rasa nyeri kan. Apalagi kita mengeluarkan giginya dari dalam gusi, pasti ada rasa nyeri. Dan dokter tahu itu, dokter akan mencoba untuk meminimalkan rasa nyeri dan tidak nyamannya teman-teman itu ya. Jadi nggak ada tuh yang nggak nyeri ya, bukan nggak nyeri, tapi bisa ada cara untuk mengantisipasi nyeri itu teman-teman ya. Gitu. Cabut giginya aman sih, insya Allah nggak apa-apa. Ya, baik, Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih dok sudah. Sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dok. Tadi boleh. Terima kasih banyak dokter, sangat menjawab sekali. Dan kemudian tadi ini yang berkaitan dengan perawatan gigi tiruan tadi dok. Apakah sebaiknya gigi tiruan yang saya tetap digunakan saja saat puasa atau lebih baik dilepas saat puasa? Maaf bertanya lagi dok. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Gini, jadi gigi tiruan itu sebenarnya banyak fungsinya ya teman-teman ya. Kalau fungsinya untuk estetika misalnya, terus Eyang masih ketemu sama orang ya dipakai aja nggak apa-apa ya. Dipakai aja giginya kan. Nanti gara-gara itu terus nggak mau ketemu orang gitu kan, di rumah aja gitu gara-gara nggak dipakai giginya. Itu yang pertama, nggak masalah. Kita tidak akan bisa menelan gigi tiruan itu. Nah, yang membatalkan tadi kan yang menelan ya. Jadi tidak apa-apa dipakai. Tapi ada juga yang fungsinya untuk pasien itu lebih ke membantu saat makan, ya. Nah, kalau fungsinya memang hanya membantu saat makan, fungsinya itu teman-teman bisa bilang sama eyangnya atau siapapun, itu kalau mau diistirahatkan pun nggak masalah, alias nggak dipakai gitu. Kan kita puasa, ya kan? Nggak apa-apa, nggak pakai, karena kita kondisinya lagi nggak makan. Terus itu gigi fungsinya untuk membantu makan, ya berarti kan dia tidak berfungsi di situ kan. Ya udah istirahatin dulu, nggak masalah. Sebetulnya Jogja mau hujan. Lah, terus. Sudah hujan. Sudah ya, oke. Teman-teman ada yang hujan nggak? Tadi kembali lagi disesuaikan dengan kondisinya, gitu kan. Kapan kita harus melepas dan memasang gigi tiruannya. Betul, tapi secara umum gigi tiruan tidak mengganggu puasa teman-teman. Aman, insya Allah aman. Gitu ya, cuman memang dijaga biar dia tetap terbasahi aja. Kalau misalnya kita sholat, wudhu gitu, dilepas dulu gigi tiruannya sambil dibersihin, terus kita berkumur misalnya, terus dipakai lagi boleh. Kalau yang nggak lepasan ya jangan dilepas, itu sudah tertanam. Itu bikin masalah kita nanti kalau coba congkel-congkel, kata dokter Ai suruh lepas, terus padahal itu tipe yang ditanam gitu ya, jangan ya teman-teman ya. Gitu. Ini ada yang lagi yang bertanya dok, kita lanjut, bisa dok? Boleh. Ingin bertanya dok, kalau waktu haid apakah boleh perawatan gigi? Waktu haid? Apakah boleh ini perawatan menarik gigi dari Ibu Mariati? Oke, terima kasih Ibu Mariati pertanyaannya. Kalau lagi haid boleh sekali Bu, boleh banget ya kita perawatan gigi. Malah kalau kita lagi haid itu hormon kita sebagai perempuan nih yang dikasih hormon turun naik ini, nah itu biasanya malah banyak kondisi-kondisi yang rentan
saat orang sedang haid. Contohnya, gusi biasanya akan lebih meradang kalau dia sedang haid. Jadi sebaiknya memang dikontrolkan ke dokter gigi ya Bu, dijaga supaya dia bersih gitu. Jadi faktor hormon termasuk lagi haid, lagi pubertas gitu ya, lagi hamil gitu, itu sangat berpengaruh ke kondisi gusi terutama ya, gusi dan gigi. Kenapa? Karena yang dulu kalau kita nggak lagi mens, nggak lagi pubertas, nggak lagi menopause, nggak lagi hamil, itu mungkin 10 kuman itu oke ya, tubuh kita masih bisa. Tapi kalau misalnya dalam kondisi hormon lagi nggak stabil tadi, 10 kuman itu udah cukup bikin masalah di rongga mulut kita. Nah, makanya biasanya dokter akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga biar nggak 10 kumannya. Diturunin dari 8, diturunin jadi 7 gitu ya. Jadi nggak apa-apa banget untuk konsultasi tentang kondisi rongga mulutnya saat menstruasi, saat menopause biasanya akan lebih sering datang kontrol. Kemudian saat pubertas untuk teman-teman di sini yang masih remaja, boleh di usia-usia belasan itu kan, itu risiko radang gusi juga besar. Kemudian di saat-saat sudah tua, orang-orang eyang-eyang kita, itu biasanya saya jadwalkan untuk lebih sering kontrol, nggak bisa 6 bulan sekali lagi, karena ludah mereka juga berkurang ya. Jadi bisa lebih sering kunjungannya. Tidak ada masalah untuk kontrol saat sedang fase-fase hormon yang tidak stabil tadi. Boleh, malah disarankan. Baik, terima kasih banyak dok. Ini pengetahuan Iya. dari juga bagi Semoga saya. menjawab ya Bu. Kalau belum boleh ditambahin di situ apa yang belum menjawab ya. Monggo. Baik, silakan ini sambil kita membuka sesi konsultasi ya dok sepertinya. Ah iya, boleh. Apa aja yang penting ada manfaatnya lah sore-sore kita ini ya. Gitu. Ya, baik. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman lain, saya juga mau menambahkan pertanyaan ini, dok. Bagaimana mengatasi bau mulut nih, dok, kalau waktu puasa ini, kira-kira, dok? Ini masalah paling besar ya, walaupun orang yang berpuasa tuh mulutnya tuh sebenarnya baunya harum ya, seperti kasturi ya. Tapi tidak di dunia kan ya teman-teman ya. Jadi orang berpuasa itu kalau di dunia ya, walaupun saya yang berpuasa tuh nggak akan bisa bau kasturi ya, mungkin berbeda gitu ya. Jadi kita perlu pisahkan itu seperti perumpamaan ya teman-teman, bahwa mulutnya tuh harum, tetapi di dunia tetap perlu dijaga ya. Yang pertama, kita perlu menjaga mulut kita bersih. Sekali lagi, kita perlu tahu apa yang bikin mulut kita bau. Itu biasanya kan karena kotor. Entah karena kotor ada sisa makanan, entah karena kotor ada karang giginya, entah karena kotor ada gigi berlubangnya, entah karena kotor ada gigi tiruannya yang tidak dibersihkan gitu ya. Gigi tiruan itu kan juga kalau misalnya teman-teman lagi iseng gitu ya, kalau nggak dibersihin dicium aja itu bau banget pasti ya. Saya yang nggak sengaja nyium kalau bersihin pasien aja kadang-kadang harus Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Semoga diberi kesabaran gitu. Jadi kuncinya adalah jaga bersih. Karena yang kotor-kotor itu bikin bau. Nah, itu yang pertama. Ya, jaga bersihnya gimana caranya? Satu, jaga bersih di rumah dengan sikat gigi dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dalam jangka waktu yang tepat. Ya. Jadi kalau misalnya sikat giginya sudah benar setelah sahur, sudah benar caranya, tapi cuma cek, 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 sebentar aja karena tadi ngandelin obat kumur itu juga kurang bagus teman-teman ya. Jadi itu kita perlu jaga 3 itu tadi kalau sikat gigi. Udah dijaga sikat giginya, ada yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, kayak tadi bersihin karang gigi. Itu nggak bisa sendiri di rumah teman-teman. Datanglah ke kami, datanglah ke dokter gigi, kami bantu untuk bersihin ya. Kemana dok? Harus spesialis kah dok? Nggak juga harus spesialis. Ke dokter gigi umum juga boleh. Ke dokter spesialis juga boleh, bukan haram juga ke dokter spesialis bersihin karang gigi. Ya boleh aja. Cari yang cocok, yang bisa teman-teman nyaman dengan beliau gitu ya. Sehingga prosedur gigi itu jadi fun gitu, jadi seru gitu ya. Terus yang kedua. Terus yang ketiga, kalau sudah diberitahu sama dokter, perlu tindakan A, B, dan C, itu sebaiknya teman-teman mengikuti semaksimal mungkin. Contohnya,
Kalau misalnya ada gigi yang berlubang nih perlu ditambal, misalnya gitu kan ya. Sebaiknya teman-teman tambahkan atau ditumpat kalau bahasa kaminya ya. Kalau ban itu biasanya yang ditambal, ditumpat istilahnya teman-teman ya. Ditumpatkan di dokter gigi. Dok, tapi biayanya mahal gitu. Kalau masalah biaya kan teman-teman bisa bagi ya. Nggak harus datang sekali terus semua ditumpatkan, nggak juga ya. Dokter bisa membuat skala prioritas. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Merencanakan perawatan itu bersama, teman-teman. Jadi nggak usah takut. Kita datang, kemudian konsultasi, kemudian direncanain perawatan paling baiknya apa. Ini mau dirawat apa, ini dirawat apa, ini dirawat apa. Yang mana duluan, berapa biayanya, boleh ditanyain langsung. Ya, dan teman-teman perlu ingat, dokter gigi itu bukan seperti penagih hutang ya, datang terus harus bayar segini, itu enggak. Ya, jadi semua itu ada biaya yang harus dikeluarkan. Kalau kondisinya semakin berat, biasanya biaya akan semakin berat karena alat bahannya juga akan semakin kompleks, teman-teman ya. Tapi kalau sederhana, teman-teman konsultasi lebih sering, kemudian dideteksi lebih awal, itu murah kok, teman-teman ya. Nah, yang ketiga, itu teman-teman bisa manfaatkan BPJS juga loh sekarang. Kalau misalnya ada yang menganggap biaya itu jadi kendala untuk jaga, itu BPJS juga ada loh teman-teman ya. Oke, kita bersihkan sendiri, bersihkan dibantu. Kemudian yang terakhir adalah kita perlu sama-sama sadar ya, mulut itu nggak bisa 24 jam bersih. Jadi yang kita bisa lakukan adalah diputus siklusnya. Jangan biarkan dia kotor sama 24 jam. Ya, itu tadi waktunya. Jadi pagi, terus nanti teman-teman habis makan berat lagi ya disikat giginya, dibersihkan. Sebelum tidur, tahu ludahnya berkurang ya sikat gigi lagi, dibersihkan. Mungkin itu sederhananya. Obat kumur kalau perlu sesuai indikasinya gitu. Lidahnya dibersihkan, betul, lidahnya dibersihkan. Gitu ya. Masih ada Masih ada yang mungkin terlewat? Dua terakhir ini, Dok. Kita Ya, jawab pertanyaan dua terakhir ini. Dari Caca, di iklan online shop banyak cairan pemutih gigi, apakah baik tidak, Dok, digunakan? Ya. Oke. Sebelumnya saya kurang nambahin tadi ya, jaga makanan dan istirahat cukup itu penting ya untuk kondisi mulut. Karena mulut tuh bagian dari tubuh kita, teman-teman. Kita nggak bisa pungkirin itu. Mulut tuh nggak berdiri sendiri, gigi, gusi itu darahnya gigi dan gusi itu sama darah tubuh kita, teman-teman. Jadi apa yang kita makan akan ngaruh juga ke kondisi mulut kita. Nah, itu perlu diingat sekarang ya. Tadi saya terlewat, mohon maaf ya. Terus tadi tentang pemutih ya. Ini saya nanti kira-kira di blog nggak ya? Iya. Jadi gini teman-teman. Memang ada produk yang mengklaim bisa untuk memutihkan, ya, betul. Dan saya tidak bisa bilang semua produk itu palsu, enggak juga. Semua produk itu berbahaya, enggak juga. Tapi kita perlu mencari tahu dan kita perlu tahu bahwa pewarnaan atau yang orang bilang giginya enggak putih itu disebabkan oleh banyak hal, teman-teman. Ya, banyak hal. Jadi yang pertama mungkin karena sering minum teh, ada noda tehnya, misalnya gitu. Ya, kemudian sering ngopi, ada noda kopinya. Sering ngerokok, ada noda rokoknya. Ada juga orang yang memang warna dentinnya atau lapisan kedua dari giginya itu memang sudah agak kuning gitu. Ya, kalau itu mau pakai pembersih macam apapun yang bikin putih, nggak bisa teman-teman. Itu berbeda perawatannya. Ya, nah jadi kita perlu sadar bahwa kondisi kita itu belum tentu sama tetangga kita, sama bestie kita, sama orang yang di iklan pemutih itu belum tentu sama, ya. Jadi baiknya teman-teman pastikan dulu kondisi teman-teman, baru kemudian bisa pakai perawatan yang paling tepat. Nah, ini contoh paling nyata nih ya. Kalau misalnya teman-teman sering minum teh, nanti kan di giginya itu ada noda-noda coklat ya. Nah, itu saat membersihkan karang gigi bisa dibuang sekalian, teman-teman. Nah, jadi kita nggak perlu pakai pemutih tuh, gitu ya. Jadi ada cairan yang dipakai dokter gigi, bukan pemutih. Nah, untuk membuang noda itu, gitu. Nah, jadi kalau boleh saya usul itu tadi. Kalau bisa yang aman, kenapa harus yang beresiko, gitu, ya.
Terus yang kedua, kita perlu tahu sesuatu yang memutihkan gigi itu kan berarti memutihkan jaringan keras. Betul ya, gigi kita itu keras ya. Itu yang pertama. Padahal di sekitar gigi kita itu banyak jaringan lunak. Oke? Ada gusinya, ada lidahnya, ada bibirnya. Itu lebih banyak jenisnya daripada giginya doang. Nah, teman-teman bayangin, sesuatu yang keras dihancurkan pewarnaan di sesuatu yang keras. Aman nggak kira-kira sama yang lunak-lunak? Nah, itu pasti teman-teman tahu jawabannya. Ya, saya yakin banget itu teman-teman pasti bisa menggunakan logika yang rasional ya di situ. Nggak harus jadi dokter gigi kalau itu ya. Sesuatu yang keras dikelilingi yang lunak, kemudian ada zat yang keras yang berbahaya misalnya ya. Terus untuk yang lunak-lunaknya ini gimana? Pasti perlu dipertimbangkan ya untuk memakai produk-produk seperti itu. Ya kalau perlu bawa liatin ke dokter giginya, dok ini aman nggak gitu. Ya. Nah logika paling sederhana lagi, kalau itu aman dokter gigi itu juga nggak suka yang ribet-ribet kok teman-teman. Tiap pasien datang dikasih itu aja terus. Ini langsung gitu kan. Nah tapi kenapa kami juga belajar banyak untuk menghilangkan noda? Karena pertimbangan-pertimbangan tadi itu. Kita menghilangkan noda di jaringan yang keras, yang penyebabnya macam-macam, dan di sekelilingnya ada jaringan yang lunak, pasti butuh pertimbangan khusus. Makanya perawatannya beda-beda teman-teman, tergantung dengan kondisi dan penyebabnya. Gitu, ya. Baik, Dok. Apakah cukup jelas? Wah, ini sangat jelas, Dok. Dari saya yakin teman-teman juga pasti mendapat pencerahan sekali ini, Dok. Amin, semoga ya ada manfaatnya dikit ya. Semoga, amin. Nah, ini Dok, pertanyaan terakhir, Dok. Apakah boleh membersihkan karang gigi pada saat puasa karena takut tertelan air dari alat pembersih karang giginya? Oke. Mantap. Kalau boleh jujur ya, klinik perio itu, saya kan spesialisnya periodontia ya teman-teman ya. Klinik perio itu paling rame biasanya kalau sudah mau puasa ya. Itu perawat-perawat saya bisa bilang, dokter Ai jangan pulang dulu ya gitu biasanya. Lembur ya? Iya biasanya gitu sampai jam berapa gitu. Itu memang karena kesadaran itu udah tumbuh ya teman-teman ya. Alhamdulillah sekali ya. Mungkin karena sekarang informasi juga berkembang gitu ya, teman-teman kesadarannya juga udah tumbuh. Nah, masalah airnya sebenarnya di alat dokter gigi itu ada tombol untuk mengatur air teman-teman. Ya, jadi airnya itu bisa disesuaikan. Kalau menurut teman-teman itu terlalu banyak, teman-teman kesulitan menjaga supaya tidak tertelan, bilang aja sama dokternya. Dok, bisa tolong kurangin airnya nggak, dok? Makasih ya, Mas. Oke. Saya dulu boleh ya, nak? Saya dikasih ini karena tidak puasa, jadi. Nah, jadi dikasih bundanya kayak ngomong dari tadi dia kasihan mungkin ya, kasih minum. Ada yang mau minum teman-teman? Kita belum puasa jadi boleh ya. Sambil minum. Oke. Kembali lagi kayak tadi. Kembali ke yang tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak nyaman, biasanya dokter kan di sebelah kita tuh. Teman-teman bisa angkat aja tangan kirinya, lalu dokter akan berhenti biasanya. Nah itu bilang aja, dok, ini airnya sebenarnya kebanyakan. Saya sulit menahan agar tidak tertelan. Jadi bisa di-setelkan sama dokternya, diputer gitu. Nanti airnya jadi lebih sedikit. Gitu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman dokter gigi itu sudah punya alat untuk menyedot ludah yang dimasukkan ke dalam. Menyedot ludah, menyedot air yang keluar saat alat itu digunakan. Ya, nah itu biasanya juga untuk mengurangi tergenangnya air di dalam mulut teman-teman. Ya, jadi walaupun seperti ada selang yang masuk, nggak apa-apa, itu tidak usah dianggap sesuatu yang mengganggu gitu ya. Itu memang tujuannya untuk menyedot air. Nah, terus yang ketiga, kondisi duduk atau posisi duduk teman-teman. Nah, bisa bilang sama dokternya, dok boleh nggak saya ditegain sedikit gitu, biar saya nggak ketelan karena saya lagi puasa. Itu boleh banget. Dokter gigi itu punya beberapa posisi operator namanya. Saat misalnya harus membersihkan daerah bawah, yang daerah
dekat sama lidah, itu seperti apa kondisi kursinya. Itu bisa disesuaikan teman-teman. Ya, jadi minta aja begitu sama dokternya supaya tidak tertelan. Kemudian yang terakhir teman-teman bisa angkat tangan saat mulai banyak menggenang, teman-teman angkat tangan, dokter akan berhenti, lalu teman-teman bisa buang itu di mangkoknya, di bowlnya khusus itu ya. Biasanya posisinya di sebelah kiri di tempat duduknya teman-teman. Ya, jadi 4 tips ini bisa dicoba supaya teman-teman tetap bisa bersihin karang gigi, tetapi nggak takut tertelan. Gitu ya, semoga semakin nyaman nanti bersihin karang giginya. Baik, mantap sekali dok. Jadi memang tetap bisa ya dok ya, namun dengan Bisa. itu tadi kita harus memperhatikan lagi posisinya, kemudian juga bisa request gitu ya dok ya istilahnya ke Bisa, dokter ya. boleh. Siap dok. Ada yang Nah, lucu ini loh, ada pepatah lucu bilangnya gini, apa nih dok? where there is a will, there is a way, kata ya. Kalau ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi kalau ada kemauan ingin bersih, ingin sehat giginya, selalu ada jalan. Ya, datang aja. Terus karena dokter gigi jadi partner kita tuh untuk ngejaga, ya anggap aja kayak temen gitu, nanya apa yang kita perlu tanya, konsultasikan, bahasa kerennya ya, konsultasikan apa yang ingin kita ketahui gitu. Dokter gigi juga pasti seneng banget bantuin teman-teman semua. Nah, terima Gitu kasih ya. banyak dokter. Sama-sama, semoga ada Iya, manfaatnya. iya ini sangat bermanfaat dok. Pasti habis ini mungkin teman-teman akan lebih semangat untuk bersihin karang gigi, juga untuk Ayo tadi semangat. mengikat giginya juga. Iya, baik dok. Ini ternyata sudah menunjukkan pukul 17 sampai tadi Oh dok Rai iya, sudah dikasih konsumsi ya dok ya oleh anaknya. Oh, mohon maaf karena daring ini ya dok ya. iya nggak apa-apa. Iya, sudah 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol dok. Ini mungkin sebelum ditutup bisa meminta saran dari dokter dan juga mungkin kesimpulan dari ini cara menjaga gigi dan mulut saat Ramadan, gitu, saat bulan puasa. Ya, sedikit ya, mungkin ya, sedikit dari yang saya tahu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita tahu ya, bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah ya. Jadi jangan sampai kita terlewat untuk mendapat berkah sebanyak-banyaknya. Jadi yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita niatkan dulu. Ya Allah, saya mau masuk bulan Ramadan, saya akan jaga dan persiapkan segala sesuatunya termasuk kondisi mulut. Itu yang pertama ya. Terus kita berdoa juga semoga diberi kemudahan menjalankan puasa termasuk dari kondisi yang tidak diinginkan di rongga mulutnya, gusi bengkak, gusi berdarah, mulut bau dan lain-lain gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa usaha dengan cara menjaga kebersihannya, ya, membersihkan sendiri di rumah dengan menyikat gigi yang tadi tepat waktunya, tepat caranya, tepat lamanya atau frekuensinya juga bisa diatur ya. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu kalau mulut itu kondisinya tuh menggambarkan kondisi tubuh kita secara umum, teman-teman. Jadi kita jagalah kondisi badan kita dengan konsumsi makanan yang banyak seratnya, banyak airnya, banyak vitaminnya yang pasti kita butuhin juga buat kondisi rongga mulut kita ya. Hindari sebisa mungkin yang manis-manis karena yang manis-manis itu bikin happy bakterinya gitu. Kalau misalnya berselfie makannya udah manis juga nggak apa-apa gitu ya. Terus yang keempat, kalau teman-teman punya keluhan dan tidak bisa diatasi sendiri, kalau yang tadi kan bisa diatasi sendiri tuh teman-teman. Nah, kalau tidak bisa diatasi sendiri, butuh bantuan, teman-teman sadar kalau teman-teman butuh bantuan, datanglah ke dokter gigi, ya. Konsultasikan kondisinya, cari tahu bagaimana keadaan mulut kita yang sebenarnya, sehingga dokter bisa membantu untuk merencanakan perawatan yang terbaik untuk teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain, ditanyain. Kalau ada yang mau didiskusin, didiskusiin, biar dapat benar-benar yang paling optimal yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, yang terakhir, kalau semua sudah dilakukan, teman-teman, kita sama-sama bersiap dalam artian apapun yang terjadi. Kadang-kadang gini, udah bersih, udah semua dicoba, tapi tetap
ada kemudian tiba-tiba bengkak misalnya gitu ya. Nah, kita berusaha sedemikian rupa memahami bahwa mungkin ini ujian gitu ya. Kita perlu sabar, nambah sabarnya saat puasa. Tapi kalau misalnya kita nggak berusaha dulu, terjadi masalah di gigi, di mulut, nah itu kan nanti kan ujung-ujungnya menyesal. Gitu kan ya. Nah, mungkin sedikit yang tadi dibagikan, yang kita obrolin, semoga ada manfaatnya. Kita semangat untuk menyambut bulan puasa ini, sama-sama saling mendoakan. Semoga nanti puasanya lancar, semoga nanti menyenangkan puasanya, Amin. gitu ya. Terus penuh berkah, barokah, sampai nanti kita sampai di hari kemenangan. Yeay, menyenangkan sekali membayangkannya. Yeay. Wah, Terima jadi kasih makin banyak semangat ya nih dok kesempatannya mau ya. Mm-mm. izin. Ayo Sayang, sama-sama terima semangat. kasih. Kita semua terima kasih dok. Nah ini sebelum ditutup ini dok, kami mau Mm-mm. meminta kesediaan dokter mungkin untuk Mm-mm. memilih satu penanya terbaik. Mungkin tadi bisa disebutkan aja dok pertanyaan yang menurut dokter tadi yang paling menarik seperti itu dok. Itu nanti akan mendapatkan satu door prize dari kami. Waduh, gitu ya. Semuanya pertanyaannya menarik ya. Tadi kalau nggak ditanya mungkin saya nggak ingat untuk menjelaskannya itu. Tapi ada satu yang berkesan tadi mungkin ya, yaitu yang menanyakan tentang menyikat lidah. Nah, itu berkesan buat saya. Ya, itu tadi siapa yang bertanya ya? Mm-mm. Karena Tidak itu salah berarti dari menandakan siapa ya, tadi? Iki Series seperti dok, Iki Um, Series, iya. mm. Baik. Ya, itu menandakan ini teman-teman, menandakan bahwa sebetulnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut itu sudah bagus. Sudah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu sudah keren sekali. Semoga semakin baik lagi, semakin bisa ditingkatkan lagi. Ya, amin. Selamat ya yang dapat Wah, hadiah. terima kasih banyak dok dan juga Terima teman-teman kasih. lain walau mungkin belum dapat door prize tapi sudah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Oh, ngobrol-ngobrol ini alhamdulillah. dengan Semoga ya. dokter. Alhamdulillah, terima kasih banyak dokter. Nah, ini jadi Terima semakin semangat kasih. Terima untuk kasih menjalani banyak. puasa. Dan terima kasih juga Semangat, untuk semangat. semuanya dok. Iya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya mohon maaf ya kalau ada keterbatasan dalam menjawab. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada hal lain yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir dan batin ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Selamat Baik. berpuasa. Terima kasih banyak dok. Baik, terima kasih dokter atas kesediaannya pada Terima sore hari ini. kasih. Kami persilahkan jika masih sudah ingin berkegiatan kembali seperti itu. Iya. Selamat berakhir pekan ya dok ya. Ini masih hari Minggu Iya. bersama keluarga. Terima kasih Selamat banyak melanjutkan sekali aktivitas juga lagi. dok. Ya, Terima kasih banyak Assalamualaikum dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam selamat sore warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Mohon Sore izin dok. pamit ya. Terima kasih dok. Ya, baik teman-teman semua. Jadi itu tadi paparan dari Dokter Ai. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah bergabung, sudah memberikan pertanyaan, sudah memberikan reaksi juga kepada kami. Di sini saya ingin mengingatkan lagi, ini tadi yang mendapatkan door prize itu ada 2 orang ya. Tadi sudah dipilih satu oleh Dokter Ai sendiri, yaitu Iki Seris yang menanyakan mengenai menyikat lidah. Dan satu lagi, ini adalah door prize dari undian yang kami undi setelah mengisi form. Nah, di sini yang terpilih adalah Wiwin Fatimah. Nah, selamat kepada akun Instagram Iki Series dan Wiwin Fatimah. Dan nanti teman-teman yang mendapatkan door prize itu bisa langsung menghubungi Senyum Asia melalui DM Instagram
atau bisa WA dengan cara klik link di bio. Ya, akhir kata dari saya sebagai moderator, saya undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan juga keterbatasan serta ada beberapa kesalahan teknis tadi. Sampai ketemu di webinar dan acara-acara selanjutnya dari Senyum Asia. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.